Selamat pagi sahabat Planters Nusantara. Perkenalkan, saya Pak Roji beserta PLDP 1 Angkatan ke-18. Pagi ini saya akan melaksanakan sharing knowledge perihal fungsional manajemen yang terdiri dari fungsional bidang SDM, bidang keuangan, bidang pemasaran, dan bidang produksi dan operasi teknik pengolahan. Strategi fungsional bidang SDM. Di dalam strategi fungsional di bidang SDM, kita diharapkan mampu merencanakan pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan fokus strategi perusahaan. Arah strategi perusahaan terbagi dalam Human Capital Management terbagi 3, yaitu Growth Strategy, Stability Strategy, dan Retrenchment Strategy. Menurut Elizabeth Kubler-Ross, setiap individu akan menempuh fase perubahan, mulai dari awal menolak hingga memutuskan menerima, memilih, menghindari perubahan. Dalam perjalanan fase perubahan, individu akan mengalami perubahan emosi dan perbedaan respon. Kita perlu memahami kondisi emosi individu di setiap fase dan memberikan intervensi yang tepat sehingga mereka dapat melalui atau tidak perlu melalui frustration dan depressions. Lillian Gilbert, seorang ahli psikologi Amerika yang meneliti kehidupan pekerja perempuan, mempopulerkan istilah work-life balance. Balance adalah suatu keadaan di mana seorang dapat mengatur dan membagi antara tanggung jawab pekerjaan dengan kehidupan keluarga dan tanggung jawab lainnya. Kondisi tersebut membantu agar tidak terjadi konflik antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Sederhananya, suatu kondisi di mana seseorang pekerja bisa mengatur waktu dan energi yang seimbang antara pekerjaan, kebutuhan pribadi, rekreasi, dan kehidupan berkeluarga. Dengan memiliki work-life balance, seorang dapat menjadi lebih produktif. Hal ini karena kondisi yang dirasakan orang tersebut cukup mendukung dan meningkatkan kepuasannya dalam melakukan suatu pekerjaan. Selain itu, menjadi lebih kreatif karena memiliki waktu, energi, atau modal lebih baik untuk melakukan hal yang ia senangi. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki work-life balance yang baik, kinerjanya merosot dan bisa merusak bidang kehidupan lainnya. Seiring berjalannya waktu, istilah work-life balance dianggap kurang tepat karena pada dasarnya individu akan sulit untuk benar-benar memisahkan kehidupan profesional dan personalnya. Atas dasar itu, kemudian muncul istilah work-life harmony. Ada juga yang menggunakan kata integration atau sinergi. Istilah ini dinilai lebih realistis dan tidak menimbulkan pesan pengorbanan dari satu sisi ke sisi lainnya. Saat individu harus memprioritaskan salah satunya karena memang sebenarnya kedua sisi tersebut dapat diintegrasikan dengan harmonis. Strategi fungsional bidang keuangan. Strategi fungsional bidang keuangan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka pendek. Itu adalah memaksimalkan keuntungan, dan dalam jangka panjang itu adalah memaksimalkan nilai saham atau kepuasan pemegang saham. Melancarkan operasional perusahaan, menjaga kontinuitas bisnis, dan memperoleh dana, mengelola dan mengalokasikan dana tersebut dengan tujuan memberikan profit dan kelangsungan usaha suatu organisasi atau perusahaan. Dimensi strategi fungsional keuangan terbagi 4. Dimensi keuangan, dimensi biaya dan laba, dimensi aset, dan dimensi investasi. Strategi fungsional bidang pemasaran. Strategi fungsional bidang pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen pemasaran
ada pada kegiatan menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar lingkungan pemasarannya sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan informasi produk atau jasa hingga ke tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga, menarik mendistribusikan produk dengan mudah, serta mempromosikan secara efektif dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kuat pelanggan. Strategi fungsional bidang produksi dan operasi teknik pengolahan. Yang terakhir adalah strategi fungsional bidang produksi dan operasi manajemen, diartikan sebagai suatu desain operasi dan sistem yang mengembangkan dan menghasilkan serta mengantarkan suatu produk menjadi yang terbaik serta pelayanan dari atas sampai ke bawah. Demikian sharing knowledge kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.